Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, selalu menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan, dan menggunakan masker setiap bepergian atau keluar rumah. Nah, meskipun saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, tetapi kita harus tetap rajin dalam belajar. Hari ini kita akan belajar matematika bersama. Pasti sebagian besar dari kalian mengira bahwa matematika itu sulit dan menakutkan. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar matematika sambil bermain. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Pada bab pecahan ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, bilangan pecahan, yang kedua, pecahan senilai, dan yang ketiga, menyederhanakan pecahan. Nah, mari kita mulai dari materi yang pertama, yaitu bilangan pecahan. Nah, di sini saya mempunyai satu buah gambar. Pada gambar tersebut, terdapat 2 buah buku berwarna kuning dan 8 buah buku berwarna coklat. Nah, dari gambar tersebut, coba tentukan berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku. Nah, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan dua bilangan yang berbeda. Lalu, bagaimana cara menulis bilangan pecahan? Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mari kita kenalan dulu dengan bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. Dengan A dan B merupakan bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut pembilang, dan bilangan B disebut penyebut. Sekarang kita coba jawab pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan dalam gambar buku tadi, terdapat 10 buah buku dengan warna yang berbeda. 2 buah buku berwarna kuning dan 8 buah buku berwarna coklat. Jadi, total seluruhnya adalah 10 buah buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Maka pertanyaan pecahan tersebut dapat ditulis 2 per 10. 2 sebagai pembilang dan 10 sebagai penyebut. Bagaimana? Apakah mudah dipahami? Mari kita beranjak ke materi berikutnya. Materi yang kedua yaitu tentang pecahan senilai. Pecahan senilai berkaitan erat dengan yang namanya perkalian. Jadi, jika kalian paham dan hafal perkalian, maka materi pecahan senilai ini akan mudah dipahami dan tidak akan sulit. Nah, agar lebih paham, mari kita coba untuk mengerjakan soal berikut ini. Di sini saya menyediakan satu pecahan, yaitu 3 per 4. 3 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut sama dengan 15 per titik-titik. Titik-titik di sini adalah nilai yang harus kita cari. Caranya adalah seperti yang tadi saya jelaskan, berkaitan dengan perkalian. Cara pertama, pikirkan baik-baik. 3 dikali berapa ya yang hasilnya 15? Ya, ternyata 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Nah, itu tadi ya, kalau kalian hafal dan paham tentang perkalian, maka kalian juga tidak akan bingung dalam menjawab soal ini. Tapi jika kalian bingung, tentu kalian bingung 3 menjadi 15 itu dikali berapa ya? Nah, 3 dikali 5 sama dengan 15. Jika yang atas dikali 5, maka yang bawah pun harus dikali 5. Harus diperlakukan adil ya. Jadi hasilnya 20. 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi hasilnya 3 per 4 senilai dengan 15 per 20. Nah, kembali lagi ke yang tadi, bahwa prinsipnya pembilang itu yang atas dan penyebut yang bawah.
itu harus diperlakukan adil. Jika yang atas dikali 5, maka yang bawah pun dikali 5. Jika yang atas dikali 10, maka yang bawah pun dikali 10. Seperti itu cara mencari pecahan senilai. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Sekarang mari kita lanjut ke materi berikutnya. Materi yang ketiga yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan atau sering disebut oleh anak-anak mengecilkan pecahan. Bukan tulisannya yang dikecilkan, tetapi nilainya yang dikecilkan. Menyederhanakan pecahan ini berkaitan erat dengan yang namanya pembagian. Jadi, jika kalian hafal dan paham tentang pembagian, maka materi ini tidak akan sulit. Nah, mari kita lihat contoh berikut ini. Saya telah menyediakan satu pecahan, yaitu 16/80. Nah, jika ada anak yang belum bisa membagi dengan bilangan besar dan dia memiliki pecahan dengan 16/80, lalu bagaimana cara mengerjakan soal tersebut? Dan harus dibagi berapa bilangan tersebut? Ingat ya, harus dibagi dengan bilangan yang sama. Kemudian, apakah boleh dibagi dengan bilangan yang kecil? Tentu saja boleh. 16/80, kalian bisa bagi dengan bilangan yang kecil dulu. Bilangan yang kecilnya yaitu 8. 16 bisa dibagi dengan 8 dan 80 bisa dibagi dengan 8. 16 dibagi 8 sama dengan 2 dan 80 dibagi 8 sama dengan 10. Hasilnya yaitu 2/10. Nah, 2/10. Apakah 2/10 ini sudah merupakan bilangan yang paling sederhana? Ya, tentu saja belum. 2/10 masih bisa dibagi lagi. Dibagi dengan berapa ya? Ya, dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Hasilnya yaitu 1/5. Coba lihat baik-baik, apakah 1/5 ini sudah merupakan hasil yang paling sederhana? Ya, 1/5 sudah hasil yang paling sederhana dan tidak bisa dibagi lagi. Nah, jadi begitu cara menyederhanakan pecahan. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Kemudian, di akhir video ini, saya ingin memberikan satu kuis dengan 2 nomor. Nomor pertama, yaitu tentang mencari pecahan senilai dari 12/25 sama dengan titik-titik per 50. Kalian bisa pikirkan ya, 25 menjadi 50 itu dikali berapa ya? Nah, nanti perlakukan yang sama juga dengan yang bagian atas dikali dengan berapa. Nah, selanjutnya nomor yang kedua yaitu tentang menyederhanakan pecahan dari pecahan 35/77. Nah, pikirkan baik-baik ya, 35 dan 77 sama-sama bisa dibagi berapa. Kemudian, kerjakan sampai pecahan yang paling sederhana. Sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Dan ingat ya, matematika bukan hal yang sulit dan menakutkan. Kita bisa belajar matematika sambil bermain, karena matematika adalah hal yang menyenangkan. Nah, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.